Sejak pertama bertemu denganmu, ada rasa getaran cinta yang kau pancarkan dari aura wajahmu. Ku jatuh cinta pada dirimu, selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Biarlah cinta itu ada dalam hati kita untuk selamanya. Untuk selamanya. Di Pakatio betul-betul aja kami di Arusiwat dalam Buhay Lotak Kapal Sadarion dapat tuh baru soal sirapan aja kami Gabi Mangkoro. kita bukan aja kami jangan kamu kami. Jadi Kusmar Hatta Raja Mangkoro bersejarah kita. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah melalui anak Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau mempersatukan anak kami dengan parlemen kami, Bu Nerajai Guru Sinaga, dan kami pihak peranak Mabuhay Nauli Nadengam Tuhan malas naroh kami sadareon saat saling dilengna. Tuhan, kami mau menikmati sarapan pagi ini, berkati itu menjadi kekuatan kesehatan bagi kami untuk kami gunakan memuji dan memuliakan nama. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap itu guru Mabuhay Nauli Nadengam Bot dokter memang itu dokter memang Tuhan doa ini. Jadi so menjauhkan itu guru Ima dengke nantiyo dengke na mokmok video itu guru dokter memang itu
Sulian sa kajuruha, do kita kor, nang sa kami kita. May nanda, di sudah kumat guru. Berjolo pun baru dong. Beribu hari ku lalui bersama engkau, kekasih hatiku. Berliku jalan ku lewati bersama engkau, dambaan jiwaku. Walau badai menghadang dan ombak menerjang, namun keyakinanku kau kan selalu ada menopang hidupku. Jangan pernah berhenti mencintaiku. Yang ku tahu aku pun mengasihimu. Seharusnya ku tahu sejak dari dulu, sehingga ku tak tersesat, dan ku kan bertahan demi cintamu. Beribu hari ku lalui bersama engkau, kekasih hatiku. Berliku jalan ku lewati bersama engkau, dambaan jiwaku. Walau badai menghadang dan ombak menerjang, namun keyakinanku kau kan selalu ada menopang hidupku. Jangan pernah berhenti mencintaiku. Dan ku tahu aku pun mengasihimu. Seharusnya ku tahu sejak dari dulu, sehingga ku tak tersesat, dan ku kan bertahan demi cintamu. Salam berdua dalam mempelai berbahagia, para saksi, orang tua dan keluarga. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan pada hari yang berbahagia ini, perbuatan yang akan dilaksanakan secara konsisten dan sekarang dicatat secara hukum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami berkewajiban secara hukum menyampaikan kepada saudara bahwa perkawinan yang berhukum berdasarkan pada undang-undang Palestina antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia akan berdasarkan pada berdasarkan pada agamanya. Perkawinan itu dinyatakan sah apabila telah melaksanakan pernikahan secara agama, kemudian dicatat secara hukum. Dalam hal ini karena acaranya berlangsung pada hari yang sama, maka dapat dilaksanakan terlebih dahulu pencatatan sipil, sebentar lagi diberkati di agama yang sedianya dilayani oleh Bapak Pendeta Menteri Sisian bolehkan saja memiliki seorang istri, demikian juga sebaliknya. Tentu saja menjadi harapan, dukungan dan doa kita bersama semoga pernikahan saudara ini bisa menjadi pernikahan yang bersama dan pernikahan yang karyawan swasta tempat kediaman di Jalan Hijau ya. Kalau orang tua Pak Parmin Kuning, sebenarnya Ibu Diana Marina Serikat. Wanita nama lengkap siapanya Marta Ayu
Christian Sinaga, lahir Jakarta 19 Maret 96, dannya sipil ya. Tempat kediaman di Jalan Tiga Putra, Madiun. Orang tua Bapak Abed Sinaga, dan Sibarani, Bapak Lorenzo. Terima kasih atas penandatanganan akta perkawinan ini. Maka pada hari ini Sabtu tanggal 13 Juli 2024 di hadapan para saksi dan orang tua kami mencatat secara resmi perkawinan adalah Andi Abel Kuning dan saudari Marta Ayu Christian Sinaga sebagai pasangan suami istri yang sah baik secara agama Kristen maupun menurut hukum negara. Dengan resminya pencatatan ini juga maka putri yang melahirkan semuanya melakukan hukum baik hukum perdata maupun hukumnya. Demikian juga segala harta yang dimiliki ataupun yang diperoleh sejak hari ini dan selama hidupnya menjadi milik bersama. Demikianlah pencatatan perkara ini. Kami atas nama dan pribadi menyampaikan selamat berbahagia kepada keluarga bersama Mempelai dan selamat berbahagia terus kepada keluarga selamat berbaru. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dan biasa berkaya selalu rangka hidup keluarga. Sekian dan terima kasih. Saya mau masuk nasida mengurupi di akta peradilan ini pada masa ripion nasida atau kahari nanago pasu-pasu dewa asu terparana terpadu mau lihat temanigo pasatai memang acara persokonan di ibadah pemberkatan kita dulu anak pembunuhan pembantuan nama muti habis ya mau lihat temanigo di bagasan Kristus Yesus kami ya kami amin amin. Nanti keluarga santri kita jom-jom. Mari kita berdiri nanti masuki sebuah ibadah.
Demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan ini. Engkau melihat saudara kami ini, Andri Apenguni, dengan mata air Christian Sinaga, yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka karena kasih sayang kepada kami. Amin. Sekarang dulu kita akan yang buat secara berdua untuk mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan. Selamat hidup rukun. Itulah pernikahan. Tidak selalu rukun dan tidak selalu rukun. Dan mungkin jauh dari apa yang Anda bayangkan. Ketika bersama di dalam sebelum pernikahan itu, semua indah, semua enak, semua nikmat, bahagia senang. Karena memang begitulah. Untuk mendapatkan yang kita tidak kita selalu melakukan yang terbaik. Kita selalu berkata dengan sopan, bersikap dengan manis. Itu untuk mendapatkan yang kita inginkan. Tetapi setelah dapat, inilah apa adanya. Disitulah terlihat semua aslinya, baik perilaku aslinya dan juga sikapnya yang sesungguhnya. Tetapi sebagai orang Kristen, kami mengingatkan saudara berdua untuk tetap di dalam Tuhan, walaupun perjalanan rumah tangga itu seperti yang saya katakan tadi, rukun dan rukun. Selama menjalani kehidupan yang rukun, tetapi ingat endingnya harus rukun. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ngasih firman Tuhan buat kita saat ini secara khusus buat anak kami berdua, saudara kami Andri Apenguni dan Mata Ayu Christian Sinaga, diambil dari Roma 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak. Di bawah ini masih bulan mamu, soal wajah pening Kristus di kita. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Terimalah satu dengan yang lain, supaya pernikahan bisa berlangsung. Yang pasti terjadi buat kalian berdua, ada yang saling menerima. Ketika Andri mengucapkan kata-kata cintanya, di situ air menerimanya. Begitu kan? Kalau nggak ada penerimaan nggak mungkin. Ya, ketika juga Ayu menunjukkan kasih sayangnya, artinya Andri menerimanya. Tapi jelas di sini dikatakan terimalah satu dengan yang lain, sebagaimana Kristus telah lebih dahulu menerima. Kenapa seperti Kristus? Yang pertama, ibu bapak saudara, khusus saudara berdua, harus kita sadari bahwa tidak ada satu pun manusia yang serupa, dua orang manusia yang sama. Tidak ada. Semua berbeda. Bahkan yang membuat sekalipun pasti ada perbedaan.
Tetapi di dalam keberadaan itu sekarang diajar supaya terimalah satu dengan yang lain. Supaya kita bisa menerima satu dengan yang lain, sadari ada perbedaan. Jangan paksakan harus sama seperti yang kita ingin. Andre, Ayu, dan Ayu juga dengan pasangan Andre ini sama seperti yang kau pikirkan. Biarkan dia seperti dia, dan kamu juga seperti kamu. Tapi di dalamnya kita harus saling mengasihi, saling memahami, terima dia apa adanya, jangan ada apanya. Kalau kita menerima sesuatu dengan ada apanya, endingnya nanti akan susah, akan hancur. Kalau terima nanti ini karena ganteng, kegantengan bisa hancurkan, bisa hilang kan? Jangan kau terima Ayu ini nanti karena kekayaan juga bisa hilang sebentar saja, bisa hilang. Kayak kalau ada pemuda-pemuda yang berani mengambil keputusan untuk menikah, itu karena keluarga. Karena perjalanan mengalami itu perjalanan yang sangat rumit dan masih panjang, lebih panjang dari yang kita jalani ketika fase anak-anak sampai pemuda. Masih panjang ke depan, dan perjalanan panjang harus bersama-sama. Karena itu terima dia apa adanya. Dan kemudian kita harus menyadari bahwa kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Siapapun itu, sehebat-hebatnya manusia, sejago-jagonya, sepintar-pintarnya, sekaya-kayanya, pasti ada kekurangan. Dan sebaliknya, orang yang lemah, yang tidak ada apa-apanya, yang miskin sekali, yang tidak dianggap oleh manusia, tapi pasti ada kelebihannya. Tapi ada baiknya saya sampaikan juga saat ini bagaimana filosofi sepasang sepatu itu tidak pernah sama, tapi saling melengkapi. Ya, seperti piring. Ada yang sama dari para sepatu kita? Tidak ada. Kalau sama itu tidak mungkin bisa kita pakai. Dan kalau ada orang yang memakai sepatu hanya sisi kanan atau hanya sisi kiri, nanti ditawarin sama dengan orang suaminya. Dalam kelemahan kita harus melengkapi. Dalam kelemahan Ayu nanti harus melengkapi. Disitulah keharmonisan perjalanan keluarga, saling melengkapi dan tidak membiarkan begitu saja. Nama sobat Andri, Ayu begitu saja. Baik bapak sahabat kasih orang. Tadi bertanya kalau sahabat ya, kalau tadi bisa sahabat. Jangan biarkan dia. Kalau ada kelemahan, nanti dalam dasar pernikahan orang Kristen itu benar-benar dibaca. Tadi ibu perempuan itu memang Tuhan tahu kan perempuan ini lebih lemah kadang. Di satu sisi kami lebih kuat. Kalau ada kekurangannya, kelemahannya, biarlah Andri dengan sabar untuk menerimanya. Dan nanti kamu akan melihat kekuatan perempuan itu kalau kamu sabar menerimanya. Luar biasa kekuatan perempuan. Kalau kamu dibuat pasti jangan bersama. Nanti dibuat itu. Di mana kekuatannya? Kami ini ahli manajemen keuangan. Kalau laki-laki maaf ya Mama, jarang. Mungkin ada sih laki-laki yang ahli keuangan, tapi lebih jauh perempuan. Ahli manajemen keluarga, dapur itu bagus sekali. Walaupun mungkin kurang yang diberikan oleh alam, setiap bulannya itu, tapi benar-benar bisa ditata dengan baik. Walaupun dalam menata itu, ingat, ada saya Inong, tak perlu nama-nama Jakarta waktu saya melayani di kampung. Wah, seperti orang bilang begitu dan itu. Saya senang
ukurannya sama, size-nya sama, bentuknya sama, dan tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kalau ada satu orang pakai sepatunya satu rendah, apalagi kakinya dia satu tinggi, ya susah kan, gak bisa berjalan. Atau mungkin ada yang pakai sepatu satu seperti sepatu bot, satu sepatu biasa. Orang pernah tahu melihat dia masih ada pikir lain atau nonton ya. Itu persamaan itu jelas, memiliki persamaan saja. Setelah sepatu tidak akan pernah merasa bahwa dirinya lebih tinggi atau lebih hebat dari pasangannya. Tidak ada yang pernah merasa lebih superior yang lainnya lebih bawah, tapi sama-sama. Dan karena dia sama nama dipakai. Demikian juga kita dari perempuan, kita memiliki persamaan derajat, tetapi bukan untuk sama. Itu harus kita garis bawahi. Jangan paksakan dirimu jadi seperti laki. Jangan paksakan dirimu seperti perempuan itu lahir. Nanti apalagi kalau si gunting jadi kayak perempuan, aduh, apa ini terjadi kan? Atau mungkin sekali jadi laki-laki, aduh, jangan pakai kumis nanti kan susah. Tetapi sama derajat kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama orang yang berdosa, yang sudah berdosa Kristus. Karena kita sama mereka menghargai satu yang lain. Tidak ada di antara kita yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Sedangkan kita sama menghargai. Kita berharga di mana Tuhan yang menciptakan. Dan lebih kita sama kita. Apakah apa yang menjadi kekuatan kita sehingga kita bisa mampu membangun orang lain? Siapa kita? Karena itu harus kita bahwa kita semua memiliki persamaan derajat seperti sepatu tadi. Jadi bukan seperti budaya-budaya tadi. Laki-laki harus nomor satu, perempuan nomor dua. Kita sederhana. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan Yesus, filosofi sepatu yang terakhir dikatakan saling pengertian satu dengan yang lain. Sepatu tidak mungkin berjalan bersama, tetapi mereka berjalan secara bergantian untuk satu tujuan. Kalau sepatu berjalan bersama, bagaimana? Pocong kan, menompak-nompak ini. Tetapi mereka berjalan bergantian, namun satu tujuan. Tujuannya tidak sama. Tak ada sepatu satu sepatu ke depan, sepatu ke belakang. Demikian juga dalam perkawinan itu harus walaupun berbeda dari tetapi satu arah. Tidak ada keluarga yang bisa dua arah. Itu menunjukkan bagaimana untuk saling memahami sehingga tidak ada yang saling menyakiti. Walaupun mungkin ada yang mendahului, ada yang dipengaruhi, tetapi sendiri untuk satu tujuan, satu kasih, satu tujuan dalam keluarga. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus secara khusus sebagai berdua,
Demikian juga ada perjalanan Muhammad supaya sama menerima seperti Kristus yang telah menerima Anda berdua untuk mau saling memahami, saling membuat kehidupan ketinggian hati, tapi mau saling menerima apa adanya dan ada apa. Ketika kita bisa menerima secara apa adanya, keharmonisan, kebahagiaan, sukacita, dan kata-kata mengalir dalam keluarga. Amin. Tuhan Yesus memampukan. Walaupun kita berjalan Tuhan harus kita akui banyak hal yang harus kita pelajari. Banyak kesulitan-kesulitan yang akan kita tempuh. Tapi ingat, kerajaan Allah membawa kita dengan jalan kita. Bentuknya bisa berupa masalah yang ada di dalam umat itu. Bentuknya bisa berupa masalah kegagalan kita dalam ekonomi, kegagalan kita dalam kesehatan bisnis kita, kegagalan kita mungkin untuk mendidik anak-anak kita, atau mungkin bisa masalah dengan relasi pasangan kita sendiri yang sulit untuk saling memahami. Tetapi walaupun sulit harus kami buat saling memahami karena kita ada buat sahabat. Mungkin kesulitan dalam relasi keluarga, karena sudah masuk dalam keluarga mungkin keluarga silakan. Dan itu harus masuk. Tapi dalam hal itu walaupun mungkin sulit, bersama Tuhan ketika memang kalian berdua mau dalam masalah itu, dalam ujian itu, melewatinya bersama-sama dengan Tuhan, maka semuanya akan menempah dan menyempurnakan hidupnya, menyempurnakan keluarganya, semakin luas, semakin nyata bahwa keluarga adalah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan dan disertai pada perjalanan itu, sehingga keluarga itu terpuji dan teruji hingga ke depan. Tidak akan mungkin bercerai kecuali karena kematian. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Allah yang kami sembah dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan hari yang pelangi, hari yang indah diberikan. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan kami kehidupan, kesehatan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan keberanian buat anak ini untuk mengambil keputusan memulai perjalanan dalam satu waktu dari Tuhan. Kami mempercayakan anak-anak ini Bapak dalam tangan pengasihan, di dalam perjalanan keluarga mereka, supaya Tuhan yang mengawal, Tuhan yang menuntun, menyertai, dan Tuhan juga yang mengampuni, hingga kelak mereka tidak akan bercerai kecuali karena kematian. Terpujilah Engkau Bapa yang memberikan kekuatan bagi mereka untuk menatap ke depan, bahwa dari perjalanan keluarga banyak
saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengannya. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegerahan, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pria, pengantin pria, Andri, Apentuni. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini, menyaksikan bahwa saudara menghendaki Marta Ayu Kristian Sinaga menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihinya dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas jauh. Ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Marta Ayu Kristian Sinaga yang telah dipilih saudara Andri Apentuni menjadi pengantin. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Andri Apentuni menjadi suami? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu
Ya, saya bersedia. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya mengatakan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati pergaulan ini. Tuhan menyinari pergaulan ini. Sini sebagai tanda kasih dari Dunia dan kami serahkan satu ayat yang tertulis di sini dari Efesus 4 ayat 32 yang berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Gereja Pesta Pahlawan Nasional
Lahong mamalidalas do minum air studio dohon pasangan adat tulang daga kerajaan segala do sudah ibadah dohon pada adat nampak kita di batuan yang tertentu langsung berada di mana soalnya soal atas sehari soal perokian sekian suhu para di Batama nama ikan di Batama dapat ilmu sudah belum dari saat dari daerah Utima Horas. Sonduk bolaki Jaloma ito daholoko Sonang doa hasia
firman Tuhan.